Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Inspirasinya dari buku TED Talks-nya Chris Anderson. Yep, buku panduan resmi TED itu ya? Betul. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar gimana sih format penyampaian ide, terutama presentasi publik ya, itu terus berkembang. Inovasinya udah jauh banget dari sekedar ceramah biasa. Iya, berdasarkan pengalaman TED yang udah kaya banget itu kan? Jadi kayak seni ngomong yang udah kuno itu ketemu sama alat-alat baru, kemungkinan baru di era digital ini. Kita lihat deh cara-cara baru yang oke buat nyampein gagasan. Menarik, menarik. Mulai dari mana nih kita? Kita mulai dari visual dulu kali ya. Buku ini kan bilang visual itu bukan sekedar pemanis gitu, tapi bisa jadi intinya malah. Nah, itu poin penting banget. Slide yang bagus itu bisa memperjelas banget, plus nambah daya tarik juga. Bener, efeknya bisa kuat ya ternyata. Iya, bisa transformatif malah. Ingat Hans Rosling nggak? Yang pakai statistik animasi itu loh. Oh iya, yang datanya gerak-gerak itu kan, keren banget itu. Nah, itu dalam hitungan detik aja udah bisa ngubah cara audiens ngerasain data perkembangan global. Bukan cuma grafik biasa, tapi cerita visual yang hidup. Atau ada juga tuh, slide berjangka waktunya Ross Lovegrove, atau narasi visual sinematiknya Louis Schwartzberg. Kuncinya sering di full bleed photos, gambar penuh layar, sama resolusi tinggi, biar dampaknya maksimal. Tapi ironisnya kan yang sering kita lihat malah slide yang jelek ya. Yang isinya teks semua atau poin-poin yang cuma ngulang apa yang diomongin pembicara. Iya, betul banget. Itu kontras yang penting buat kita semua sadari sih. Prinsip utamanya ya itu tadi, visual harus nambahin sesuatu. Nambahin gimana tuh? Ya entah itu penjelasan tambahan, ilustrasi, atau ngebangkitin emosi gitu. Jangan cuma ngulang kata-kata pembicara. Oke. Buku ini malah nyaranin trik simple tapi efektif. Pakai slide kosong, warna hitam aja kalau visualnya lagi nggak relevan. Fokusnya langsung balik ke pembicara. Wah, ide bagus tuh. Oke, visual udah nih. Tapi inovasi kan nggak cuma di situ. Gimana soal cara penyampaiannya sendiri? Nah, ini juga menarik. Buku ini nyatet ada pergeseran di TED. Dulu mungkin aturannya lebih kaku ya, sekarang lebih fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Ya, TED sadar kalau nggak ada satu cara benar buat semua orang. Jadi disesuaiin aja. Ada yang pilih hafalan penuh. Itu bagus nggak hafalan gitu? Bisa kuat banget kalau latihannya pas. Penyampaiannya bisa presisi. Tapi ya itu, resikonya kedengaran kaku, kayak robot kalau latihannya kurang. Iya. Terus pilihan lain? Bisa pakai catatan atau skrip. Entah ditaruh di mimbar, kayak Daniel Kahneman tuh, dia lebih nyaman gitu. Atau pakai confidence monitor. Oh, layar contekan yang di depan itu ya? Yang audiens nggak lihat? Betul. Tapi kuncinya, biarpun baca, tetap harus jaga kontak mata. Harus terasa kayak ngobrol, bukan baca teks. Nah, terus ada juga kan yang lebih santai. Yang ngomong cuma modal poin-poin kunci aja, nggak pakai skrip lengkap. Iya, itu gayanya orang kayak Salman Khan atau Stephen Johnson. Lebih spontan jadinya, koneksinya ke audiens terasa lebih alami. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda juga ya. Gaya mana sih yang paling bikin Anda nyaman dan otentik pas lagi mau bagi ide? Nggak ada satu jawaban bener emang. Apapun gayanya, buku ini nekanin pentingnya variasi vokal. Nada, kecepatan, volume, jeda. Oh, mainin suara gitu ya? Tapi yang menarik, disaranin variasinya itu muncul alami aja. Dari semangat kita sama topiknya, bukan dipaksain atau dibikin-bikin. Seringnya nada ngobrol yang tulus itu lebih ngena daripada orasi formal. Setuju. Oke, selain visual sama gaya personal, buku ini juga nyorot eksperimen di struktur formatnya. Ada contoh-contoh yang lumayan berani nih. Wah, iya Ci, ini seru nih. Misalnya, Roman Mars, dia bawa format live podcasting ke panggung TED. Podcast di panggung, gimana tuh? Iya, lengkap sama efek suaranya. Jadi kayak suasana siaran radio langsung gitu, intim. Ada juga format wawancara yang disempurnakan. Maksudnya? Jadi bukan cuma tanya jawab biasa, tapi percakapannya diperkaya pakai visual, foto, video, data grafik. Kayak wawancara sama Elon Musk atau Bill and Melinda Gates, jadi lebih dalam dan terstruktur dialognya. Wah, keren juga ya. Terus ada format-format yang cepet itu kan, yang bikin deg-degan kayaknya. Iya, kayak slide Blizzard, pecah kuca, atau Ignite. Bayangin aja, presentasi 20 slide, tiap slide cuma muncul 20 detik. Astaga, cepet banget. Makanya, pembicara harus fokus banget ke inti pesannya dan ngandelin visual yang kuat. Ada lagi metode Lessig. Lessig, itu gimana lagi? Itu dari Lawrence Lessig.
Slide-nya isinya kata kunci atau gambar singkat, muncul, gantinya cepet banget, sinkron sama omongan pembicara. Ritmenya jadi unik dan dinamis. Buku ini nyebut kemungkinan lain juga nggak sih? Kayak presenter berdua gitu? Ada. Sempat disinggung juga presenter ganda yang dialog, format debat yang lebih seger, atau malah live exhibition di panggung. Jadi demo produk atau karya seni jadi pusatnya. Wah, banyak ya kemungkinan inovasinya. Banget. Eksplorasi terus jalan. Tapi ada satu benang merah penting nih yang ditekankan buku ini. Apa tuh? Jadi apa intinya dari semua eksperimen format ini? Pesan kuncinya gini, inovasi format itu bagus, perlu malah, biar penyampaian ide tetap segar. Tapi, substansinya idenya itu sendiri tetap yang paling utama. Ah, oke. Jadi formatnya harus ngedukung ide ya, bukan sebaliknya. Tepat. Format secanggih apapun nggak ada artinya kalau gagasannya nggak kuat. Format harus melayani ide. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inovasi buat berbagi ide itu bisa datang dari mana aja. Cara kita pakai visual, gaya ngomong kita yang otentik, sampai struktur acaranya. Kuncinya di keaslian sama fokus ke idenya. Dan sebagai penutup, buku ini ngasih perspektif lebih luas. Di zaman sekarang yang serba terhubung ini, kemampuan bagi ide secara efektif bisa dibilang literasi presentasi atau retorika modern lah ya, jadi makin penting. Kenapa tuh? Ya karena teknologi bikin penyebaran ide jadi gampang banget, skalanya belum pernah ada sebelumnya. Chris Anderson nyebutnya potensi renaissance berbicara, era kebangkitan lagi gitu. Menarik. Ini jadi ngarah tuh pertanyaan reflektif buat Anda nih, para pendengar. Terinspirasi dari bagian akhir buku. Setelah dengar macam-macam kemungkinan inovasi format ini, kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai coba buat nyajiin gagasan atau cerita Anda yang penting itu dengan cara yang mungkin sedikit beda, lebih seger, dan lebih kena ke orang lain? Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih udah menyimak telaah kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.